sebuah desa Sakatiga, hiduplah 15 orang laki-laki dan perempuan yang cantik dan ganteng. Sejarah singkat Desa Sakatiga. Dari bukti yang ada menunjukkan bahwa Desa Sakatiga telah berusia kurang lebih 3,5 abad. Ini ditunjukkan dengan adanya sebuah makam tua peninggalan sejarah dari seorang keturunan Raja Mataram yang datang ke Palembang dan menyebar ke selatan hingga di Desa Sakatiga, sehingga diberi nama Sakatiga. Ini juga tidak terlepas dari sejarah asal-usul penduduk desa itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa dahulu kala penduduk dari desa ini terdiri dari 3 suku, yaitu suku Jawa, suku Penesak, dan suku Belida. Penduduk desa merupakan keturunan suku Belida menepati sebelah ilir dari Sungai Ogan. Keturunan suku Penesak menepati bagian sebelah ulu sungai. Keturunan suku Jawa menepati bagian tengah. Mengingat adanya 3 keturunan suku, maka nama marga Sakatiga bersumber dari keberadaan 3 suku tersebut. Akan tetapi, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa suku-suku dari penduduk yang ada di Desa Sakatiga ini adalah terdiri dari suku Palembang, suku Jawa, dan suku Melayu. Bagian desa besar Sakatiga adalah keturunan Melayu, yang merupakan suku 3 atau suku ketiga, sehingga asal nama Sakatiga berasal dari sebutan suku ketiga. Bahasa sehari-hari penduduk Desa Sakatiga cukup berbeda jauh dengan bahasa Palembang. Bahasa pergaulannya lebih menyerupai bahasa Melayu dengan alek kemelayuan. Namun dari pembendaharaan suku kata bahasanya cukup banyak serapan dari bahasa Jawa, baik dalam istilah-istilah yang sama persis, baik pengucapan maupun artinya, ataupun istilah-istilah yang pengucapannya mendekati atau hampir mirip. Akan tetapi, mempunyai arti yang sama. Nenek moyang Desa Sakatiga menyebutnya dengan nama Ngawah. Sampai saat ini, bahasa ini masih tetap telah populer di kalangan masyarakat. Dahulu kala, sistem pemerintahan Desa Sakatiga ini adalah berbentuk marga, dengan pusat pemerintahan atau ibu kota marga berada di Desa Sakatiga. Desa-desa yang masuk wilayah kekuasaan marga Sakatiga atau disebut istilah dengan pengandang adalah sebanyak 6 desa, meliputi Desa Indralaya, Desa Lubuk Sakti, Desa Tanjung Seteko, Desa Tanjung Pering, Desa Ulak Bedil, dan Desa Sakatiga Sebarang. Pada saat ini, desa-desa tersebut dan beberapa desa hasil pemekaran dengan asal keturunan dari desa tersebut telah terdiri sendiri-sendiri dengan bentuk sistem pemerintahan desa lengkap dengan kepala desa dan perangkat-perangkat desanya. Namun demikian, untuk pemerintahan lembaga adat sebagaimana yang diwariskan sejarah untuk waktu sekarang ini masih tetap berinduk di kota marga yaitu Sakatiga. Penyebutan untuk Desa Sakatiga oleh penduduk dari Desa Pengandang sehingga sekarang sering menyebutnya sebagai dusun besar atau dusun tua. Penduduk Desa Marga Sakatiga terhadap orang luar marga perantauan masih tetap menyebutnya dirinya sebagai seorang atau orang dari Sakatiga, walaupun ia sendiri tidak tinggal di Desa Sakatiga.
Pemangku adat adalah tokoh atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan aturan adat di suatu komunitas. Beberapa tugas pemangku adat yang kita ketahui yaitu menjaga tatanan sosial dan budaya masyarakat yang dibagi menjadi dua, yaitu mengatur dan memandu masyarakat agar berperilaku sosial yang baik sesuai hukum dan adat istiadat di desa tersebut, yaitu Desa Sakatiga. Yang kedua, untuk melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, serta tradisi di desa yang menjadi identitas. Meskipun tidak dilaksanakan di Desa Sakatiga tidak mendapatkan sanksi adat. Desa Sakatiga memiliki kearifan lokal yang khas, seperti tradisi tepak dalam adat pernikahan, di mana pihak laki-laki memberikan tepak kepada pihak perempuan dan diterima oleh pemangku adat sesuai ketentuan. Selain itu, Sakatiga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahasanya yang berbeda dari daerah lain. Contohnya yaitu di Desa Sakatiga ini, jika terkait kematian, jika dikebumikan pada jam 10 pagi, maka pihak rumah itu sudah menyediakan makan siang bersama pada jam 12 siang dan akan disantap bersama dengan pihak keluarga yang datang pada saat pemakaman tersebut. Menjadi penengah dan pelindung, menyelesaikan perselisihan atau sengketa antar warga yang berkaitan dengan hukum adat, lalu menjaga dan melestarikan adat istiadat. Memberdayakan masyarakat desa dibagi menjadi dua. Yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan pihak lain. Berperan dalam membangun desa dan tata kelola pemerintahan desa. Fungsi yang keempat adalah melaksanakan fungsi adat dan kedaerahan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah membagi dan mengalokasikan sumber daya alam sesuai prinsip adat, dan yang kedua adalah memimpin dan memfasilitasi upacara adat dan keagamaan. Pihak jantannya seketiga. Itu yang ini peminangan ya. Pihak betinanya di luar seketiga. Nah, jadi bawa tepak pemangku adat ini, terus nyerah ke tepak ke pihak keluarga yang betina. Nah, jadi itu di antara tugasnya ya. Kemudian kalau pihak betinanya orang seketiga, atau dia sama-sama seketiga, temen lain dusun ya, sedesa. Sedesa. Jadi pihak pemangku adat ini nerimo. Kalau dia pihak betina kan, misalnya dusun 7, ini dusun 7, pihak betinanya dusun 7, pihak jantan dusun 1. Nah, jadi pihak dari dusun 1 tuh bawa tepak, pemangku adatnya bawa tepak, pemangku adat dusun 1 bawa tepak, pemangku adat dusun 7 nerimo tepak, nyerahkan tepak, ada yang nerimo. Itu kalau awal peminangan ya, peminangan. Jadi itu diantaranya. Jadi tidak banyak peran di Desa Sakatiga ini. Di antaranya itu baik. Yang lain-lain ya, kalau ada tadi disebutkan ya, ada kalau untuk pelestarian budaya itu ya, kearifan lokal itu peran daripada pemangku adat. Kemudian kalau ada kematian ya, kalau ada kematian ini berperan juga pemangku adat itu ya, ngurusi jenazah ya. Jadi kalau udah kata yang nak mandi kan, pemangku adat mandi kan, mandi ke jenazah ya. Nak pacak juga ya. Kalau yang tak katik tukang doa, mangku adat doa. Yang katik bawa acara, mangku adat bawa acara ya. Jadi mangku adat ini nak ini juga. Multi talenta. Ada serba pacak ya. Doa suruh doa pacak, mimpin yasin pacak, mimpin tahlil pacak, bawa acara, kata sambutan. Jadi itu nak
pacak kalau suruh berdoa siap kapan we. Jadi dia kan tadi ada fungsi keagamaan ya, Iya. selain fungsi adat dan fungsi keagamaan. Itu di Sakutiga itu. Yang lain itu tidak begitu ini. Ada peran ya. Ya. Itu juga tidak katik nak upacara-upacara adat katik. Ya. Di Sakutiga ini. Tapi tidak tahu kalau kamu tanya dengan orang yang lain, apa orang tua-tuanya sini ya, mungkin dia lebih tahu kan. Ya, itu kalau yang bapak alamnya di sini dan juga memang yang sudah berjalan. Ya. Kalau nah itulah aku tadi katakan mangku adat ini nak doa baca. Kalau tidak baca doa tidak lemak ya. Kalau kaget disuruh kita keluar ya, keluar desa minta doa ya. Nak suruh ngaji baca Quran ya. Iya, nak suruh baca ya. Itu pemangku adat ini. Nah di sini nih apa masuk desa adat juga ya. Tapi seandainya tidak dipakai, nak tidak pakai tepak, berarti ya tidak katik sanksi tu. Cuman nyalai bayar aturan adat Tapi kalau orang ngapu tidak dipakai adat Desa Sakutiga. Nah ini jadi omongan ya. Kalau upacara-upacara adat tak katik dia. Cuman itu kebiasaan di sini. Kalau ada yang meninggal ya, tadi aku sudah ceritakan itu. Kalau dikebumikan jam 10, pagi-pagi itu lo sudah siap masak. Masak untuk ngajak orang makan. Baik tetangga, sanak famili dari jauh, ataupun dari yang dari dekat, habis dari nguburkan makan sama-sama. Nah itu termasuk kearifan lokal itu ya. Tradisi ya. Tradisi itu kalau tidak dipakai jadi aneh. Dikira orang pelit ya. Tidak ngajak makan ini. Nah, ya. Jadi tidak itu dia dilestarikan, dikira memberatkan tidak juga kan. Ya. Kadang sesuai dengan kemampuan ekonomi dia. Yang penting ada nasi, gulainya misalnya yang sederhana, ada kuah, apa misalnya masak sayur baik ya, ada iwak goreng, iwak kecil itu jadilah. Nah, jadi sudah tradisi ya. Di Desa Sakutiga. Barangkali tidak katik tempat lain. Tanyalah kamu. Asal balik nguburkan tuh makan sama-sama loh. Karena kita nguburkannya di sebelum zuhur. Ya. Jadi itu yang aku sampaikan, yang aku tahu. Kalau kamu misalnya perlu informasi lebih lanjut, jangan sikok narasumber ya. Nah, cari lain yang tua-tua ya. I've been working on my confidence, building it up brick by brick. Please spare me the no offense pretense, tearing down my castle when I invited you into it. I'm sensitive.